Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Ya, kita ketemu lagi baik yang ada di Zoom teman-teman semuanya maupun yang ada di grup Facebook atau di page di Facebook untuk mentoring malam hari ini. Nah, teman-teman semuanya, saya ucapkan bagi Anda yang merayakannya untuk hari besar kemarin, mestinya kemarin ya, tapi karena liburnya hari ini, semoga semuanya tetap semakin sehat, semakin sukses dan bahagia. Ya, dan malam hari ini saya undang Anda semuanya, saya ajak untuk kita bahas satu topik yang saya perhatiin beberapa hari ini itu banyak sekali yang chat, banyak sekali yang WA, banyak sekali yang tanya tentang bagaimana agar bisa mengelola daftar nama. Ya, salah satu kesulitan ketika kita menjalankan sebuah usaha, sebuah bisnis, dalam hal ini adalah bisnis bersama KK Indonesia dan Sekolah Bisnis XYZ, itu biasanya kalau saya sering bikin webinar, itu konsepnya 3P, yaitu produk, terus promosi, dan partnership, maka biasanya yang kedua ini yang jadi masalah. Ya, ketika kita udah punya P yang pertama itu produk yang bagus, itu produk yang luar biasa, kita punya produk yang unggul dan berkualitas, ada 50-an jenis produk yang bisa kita pakai, kita percayai dan kita promosikan, maka yang kedua biasanya yang jadi masalah, saya mau tawarin kemana ya? Dan ini agak aneh sebenarnya teman-teman. Nanti saya akan kupas pelan-pelan, saya bingung mau nawarin siapa. Kata bingung mau nawarin siapa bisa berarti yang pertama, ya mungkin Anda bisa mulai catat. Saya sudah punya produk bagus, ini Nates ini luar biasa ini. 2 bulan aja udah pasti sembuh keputihannya. Ini KK Life Force orang bisa langsung rasakan di badan itu bisa kerasa beda banget, tidur lebih nyenyak dan sebagainya. Tapi saya bingung mau nawarin ke siapa. Yang pertama, mungkin Anda masih ada blocking tentang harga. Ya, nah ini mesti hati-hati nih teman-teman. Kalau Anda sendiri merasa produk Anda, mau KK Life Force, mau kopi, mau panty liner, itu Anda merasa mahal, Anda sendiri loh ya, merasa mahal, maka Anda juga akan, sebelum nawarin ke orang, Anda sendiri akan merasa, wah ini produk mahal, jadi udah bingung duluan, mau nawari ke siapa. Nah, jadi paham ya, Anda harus tahu kalau produk kita itu paling hemat. Saya kasih contoh aja, Yang pertama panty liner ya, atau Nates. Di luaran ada di luaran ada produk pembalut yang jelas tidak mengandung anion, far infrared, herbal, terus nanosilver dan magnetit seperti kita. Ya, kalau kita anggap di luaran ada produk yang sejenis, kita bilang produk herbal itu harganya selisih 3.000 lebih tinggi dari kita, tapi mereka hanya punya kandungan herbal saja. Kita lengkap, ada nanosilver, ada anion, ada far infrared, ada magnet chip. Jadi ada tambahan 4 hal. Sudah nggak mungkin kalau harga kita lebih mahal. Ya, karena kita paling komplit, paling tipis, terus kita juga kalau mau dihitung lagi sebenarnya harga jualnya itu masih bisa kurang karena ada paket hemat. Nah, ini contohnya. Yang keduanya KK Life Force. Di luaran ada yang 300, 500 ribu, bahkan ada Pak, ini kok 1.600.000 misalnya. Kalau kita ambil paket lebih murah lagi kan. Tapi coba diperhatiin. Beli 500.000 atau mungkin yang model gelang 300.000, tapi garansinya hanya setahun. Artinya kalau setahun kemudian sudah nggak ada manfaatnya di tubuh kita, produk di luaran ya, itu berarti kalau 300.000 harganya, seolah-olah kan mahal punya kita karena kita 1,5 juta misalnya. Tapi 300.000 setahun, berarti kalau 5 tahun aja udah 300 kali 5, 1,5 juta. Kita beli sekali untuk selamanya. Mau 20 tahun, mau 30 tahun, gitu. Bu Tuti, saya udah pakai lebih dari 10 tahun. Dan belum pernah komplain ke kantor kalau energinya hilang. Ini berarti sangat hemat, teman-teman. Nah, jadi kebingungan pertama biasanya merasa harganya mahal. Nah, itu Anda akan pelajari di teknik bagaimana bisa membuat mereka sadar bahwa untuk sehat itu murah, tapi sakit jauh lebih mahal. Ya, jadi itu pertama kebingungannya. Yang kedua bingungnya adalah ketika kita bilang mau nawarin siapa, itu bingungnya adalah kita kekurangan teman. Nah, ini saya harap bagi Anda yang dulu waktu mau join KK terus Anda merasa, aduh, saya nanti mau nawarin siapa ya?
gitu. Saya nggak punya banyak kenalan, saya nggak punya banyak teman, gitu. Saya nggak pinter ngomong, nggak terlalu ramah, gitu. Maka Anda harus bersyukur karena ketika di KK Anda akan punya kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak teman. Karena ada pelajarannya, ya. Kalau tadi bingung soal harga yang mahal, Anda udah dapat pengertiannya, Anda akan dapat pelajarnya tentang bagaimana membuat mindset orang itu ngerti kalau produk kita itu murah, hemat, dimulai dari kita. Kalau Anda bingung, saya mau nawarin siapa karena memang kurang teman, misalnya saya cuma punya teman Facebook itu 35, saya punya teman di WA nggak sampai 100, saya punya teman di IG malah cuma 50 misalnya. Ini misalnya aja ya, gitu. Dan mungkin Anda memang agak kurang bisa bergaul, tapi Anda bersyukur karena di GG ini diajari bagaimana bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Artinya Anda akan bisa menambah daftar nama. Anda akan bisa membuat nama yang ada di kontak Anda yang biasanya itu hanya 30-40, sekarang akan lebih. Sebenarnya pada dasarnya kita ini sebagai manusia sudah disurvei nih. Rata-rata orang itu punya teman itu sekitar 200 sampai 300. Rata-rata. Ya, tapi misalnya kayak di depan saya ada Mas Alvin nih. Mas Alvin bilang, waktu mau nawarin siapa ya, bingung Pak, saya nggak ada teman gitu. Ini ketika ada pertanyaan, Mas Alvin, ini ada produk, yuk ditawarkan, yuk. Kadang-kadang waktu ditanyai bingung, tapi ketika Mas Alvin coba diem, misalnya Mas Alvin mau ada hajat, misalnya mau tunangan mungkin, atau mungkin mau ada hajat lah pokoknya, itu diem terus mikir siapa yang mau diundang ya. Ketika diem dan mikir siapa yang mau diundang, kadang-kadang, waduh, kok udah banyak banget ya, wah mejanya cukup nggak ini? Wah ini kampungnya harus saya tutup ini jalannya dan sebagainya. Karena memang sebenarnya orang itu punya cukup banyak teman di konteks. Sekarang coba dicek. Makanya tadi saya udah bilang kan, Anda silakan chat dulu, komen dulu berapa teman Anda. Nah saya baca banyak sekali di komentar itu yang bilang kalau temannya itu sampai angka ribuan. Ini kalau kita lihat ya, Anda bisa cek nanti bagi Anda yang udah ngisi. Saya ambil contoh-contohnya ya. Jadi ada Mbak Lina, gitu, kontak Facebook dan WA 500-an, ya 500-an, kayak apa ini lagu aja. Terus ada Mbak Petris, itu IG 1.500, FB 3.500, itu total udah 5.000 nih. Lalu ada lagi Bu Kristina Dwi, selalu akan cari WA kurang dari 100, Facebook juga belum banyak ya, nggak ada angkanya. Mbak Faradina, Facebook 3.209, WA 1.111, 1111. Wah, mantap ini. Lalu ada lagi Mbak Wiwit Sugiyarti, kontak WA 1.000 lebih, Facebook masih 2.000-an. Kayak ada yang 500-an, ada yang 2.000-an, ya tahu bulat mungkin. Nah, ada lagi yang bilang masih 300-an, gitu, atau 100-an dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman, kalau kira-kira diambil rata-rata, Anda gabungin teman Facebook, teman IG, dan teman WA. Itu rata-rata ya minimal 200. Benar nggak? Itu. Dan sebenarnya agak aneh kalau dengan sekitar 200-300, belum ngomong yang ribuan ya, kita bilang bingung mau nawarin. Nah ini agak aneh. Nah ini yang mau saya bahas dengan Anda, karena saya akan masuk ke langkah dalam menjalankan bisnis KK Indonesia. Ya, tolong ditulis, langkah dalam menjalankan bisnis di KK cuman 7 langkah. Ya. Jadi untuk sukses di KK, Anda hanya perlu 7 langkah. Saya berharap bagi Anda yang belum dapat materi 7 langkah dasar, Anda silahkan minta kepada mentornya, minta kepada upline-nya, minta kepada manajer atau sponsornya, langkahnya apa aja ya. Secara cepat saya akan sampaikan, langkah pertama adalah impian. Langkah kedua adalah 100% user pemakai produk. Langkah ketiga adalah daftar nama. Langkah keempat adalah mengundang. Langkah kelima adalah presentasi. Langkah keenam adalah follow up. Langkah ketujuh adalah pengembangan diri. Jadi kalau Anda bisa selesaikan 7 langkah ini, Anda terima, Anda kuasai, Anda pahami, dan Anda praktekkan, maka Anda pasti akan seperti para manajer Anda, para director Anda. Ya, kenapa bisa kayak Bu Tuti yang luar biasa, Bu Yanisen yang sangat luar biasa, Bu Novi jadi crown, jadi director, semuanya luar biasa, karena menjalankan
7 langkah dasar. Nah, saya akan ambil malam ini karena topiknya adalah daftar nama, bingung mau nawari siapa, kayaknya udah habis yang mau saya tawarin, gitu. Dan saya orang baru, saya masih nggak ngerti gimana kenalan sama orang, maka ini adalah satu langkah yang akan saya buka malam hari. Nah, teman-teman, ilustrasinya adalah, itu bagi Anda yang udah dengar, Anda akan dapat pengulangan. Bagi Anda yang belum paham, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, semua bisnis, kalau boleh dibilang, semua usaha, semua produksi butuh namanya bahan baku. Paham ya? Gitu. Jadi misalnya mau bikin roti, mau jualan kue, bahan bakunya apa? Ada tepung, ada vanili dan sebagainya. Saya dulu jualan klepon ya teman-teman ya. Jadi bahan bakunya ada tepung beras ketan gitu. Terus ada kelapa, ada gula dan sebagainya. Itu bahan baku ya. Nah, kita anggap kita ini mau produksi yang namanya mebel. Ya, misalnya saya ambil contoh di sini ada Bu Yani. Di depan saya ada Bu Yani. Bu Yani ini pengusaha mebel. Bisa bikin kursi, bisa bikin meja, bisa bikin dipan kasur ya, ranjang, bisa bikin lemari dari bahan kayu. Nah, bahan bakunya sebelum jadi mebel itu adalah kayu gelondongan, teman-teman. Ya, jadi gelondongan kayu, mungkin balok dan sebagainya diterima oleh Bu Yani, lalu diolah jadi kursi, jadi meja belajar, jadi rak, jadi nakas dan sebagainya, dijual. Kalau Bu Yani terima bahan baku dibikin, dijual selalu laku, maka Bu Yani adalah seorang pengusaha yang luar biasa. Nah, apalagi kalau ternyata bahan bakunya yang diterima Bu Yani, kayu gelondongan, atau kayu yang diterima sebagai bahan mentah itu gratis. Nggak perlu bayar Bu Yani. Kira-kira sangat sukses nggak? Pasti sangat sukses, benar nggak? Karena bahan bakunya gratis, bisa diolah, dijadikan produk, lalu dijual dan pasti laku. Ya jelas hanya bayar jasa atau operasional saja. Bahan bakunya gratis. Ya pasti sangat kaya raya. Setuju teman-teman? Nah, ini harus Anda perhatiin. Di bisnis KK Indonesia, Anda join 99.000, Anda join 1,6, 1,8, Anda join 2, sekian, itu bukan modal utama. Ya, itu bukan bahan bakunya. Itu hanya membuat Anda bisa bermitra, mendapatkan izin resmi, Anda disebut sebagai distributor resmi oleh KK Indonesia. Toh Anda dapat produk, benar nggak? Itu mau 99, mau 1,6, mau 2,4 dapat produk. Ya, artinya kita perlu bahan baku untuk bisa menjalankan bisnis ini. Nah, bahan bakunya adalah daftar nama. Orang-orang yang nantinya akan dipresentasi, dipromosiin, ditawarin, terus diajak untuk beli, diajak untuk join, diajak untuk jadi reseller, dan seterusnya. Ya, jadi kata kuncinya adalah daftar nama sebagai bahan baku bisnis. Oke, boleh diketik atau boleh dicatat atau bergumam bareng. Daftar nama sebagai bahan baku bisnis. Sekali lagi, daftar nama sebagai bahan baku bisnis. Ya, dalam hal ini bisnis KK Indonesia. Ini bahan bakunya adalah daftar nama. Anda nggak perlu lagi keluarkan uang untuk buka ruko, buka stok yang banyak, terus rekrut karyawan, nggak perlu sama sekali. Ya, kalau Anda bisa perhatiin ini, maka Anda betul-betul akan mendapatkan satu yang namanya bahan baku, Anda kelola, dan Anda bisa jual. Ibaratnya seperti mebel tadi. Oke, sekarang kembali. Bahan baku yang kita sebut sebagai modal dasar atau bahan mentah untuk bisa mengembangkan bisnis ini adalah daftar nama. Saya katakan dapatnya gratis. Oke, kita kenalan sama orang dimanapun kira-kira bayar nggak teman-teman? Enggak ya, gitu. Mau ngantri di ATM, mau sama-sama makan soto, mau sama-sama lagi pesen sesuatu, gitu, terus kita ajak ngobrol, lagi di cucian motor, gitu, dan sebagainya, lagi ajak ngobrol, terus kenalan, bayar nggak? Enggak. Ya, artinya bahan baku yang nanti kita akan bisa tawari, kita bisa prospek, kita bisa ajak untuk dia beli atau jadi pemakai, itu benar-benar gratis. Apalagi sekarang, kalau mungkin di offline ada
coba kenalan, cari kenalan itu mesti keluar dari rumah. Itu sekarang benar-benar lebih gratis lagi atau sangat hemat karena Anda cukup di rumah, Anda sebar nomor WA Anda masuk ke grup-grup, Anda temukan orang-orang di sosial media. Nah, teknik untuk menambah daftar nama, Anda juga udah dapat, yaitu di Sekolah Bisnis XYZ ataupun di channel yang saya pakai untuk pendalaman, Anda tinggal minta linknya ke mentor Anda, menambah daftar nama secara gratis. Itu Anda bisa dapatkan banyak sekali, ya, dan itu bahan baku yang siap diolah. Setelah Anda dapat 100, 200, 300, 400 tambahan nama baru, Anda akan kaget. Saya dulu temennya sebelum join KK cuma 300 orang. Wih, sekarang kok malah nambah ya? Nah, ini kerennya bisnis ini, teman-teman. Ini bagusnya bisnis ini. Anda akan jadi lebih banyak punya teman, punya saudara bahkan. Sehingga kayak Bu Tutina mau pergi ke kota mana aja sekarang banyak yang nawari tidur sini aja Bu, nginep di tempat saya dan sebagainya karena temennya Bu Tutina makin banyak ada di mana-mana. Itu jadi nggak bingung kalau dulu mungkin ngertinya cuma di rumah sama sekitar. Sekarang ke kota mana aja, aduh ada tempat untuk bersinggah karena ada mitra, ada teman, ada saudara. Nah, jadi teman-teman, ini hal yang sangat penting. Kita harus tahu bahwa kita punya bahan baku bisa didapat secara gratis. Nah, ini hati-hati nih, karena kata gratis kadang-kadang juga mengandung makna yang kadang-kadang disepelekan. Ya, karena gratis saja kok. Jadi ya nggak terlalu dipikirin. Nah, ini hati-hati ya. Saya maju lagi. Ketika daftar nama itu kita dapat, biasanya kita apain? Kita masukkan ke WA, jadi pertemanan di WA. Atau kita masukkan ke grup, atau kita masukkan ke list broadcast, atau kita masukkan ke follower kita, add pertemanan, dan sebagainya. Ya, jadi kita menggunakan teknologi, kita menggunakan tool digital untuk bisa kita mendapatkan daftar nama sebanyak-banyaknya. Ya, nah saya akan coba dulu, saya lagi pakai ya. Anda bisa lihat nanti di handphone Anda, misalnya Anda buka WA, di kiri bawah, kanan bawah, itu Anda klik ada kayak kotak kecil surat itu, Anda klik, dan Anda setelah klik, Anda lihat di pojok kiri bawah, kiri atas, itu ada berapa banyak kontak WA Anda. Ya, seperti yang tadi udah Anda tulis, mungkin ada yang 100, ada yang 400, ada yang 600, ada yang 1000, ada yang 2000. Itu begitu banyak orang yang sudah ketika Anda kenalan, saling ngobrol dikit, lalu Anda minta daftar namanya. Oke ya, nah saya maju lagi. Saya kembali ke ibarat ketika kita dapat kayu gelondongan, bahan mentah untuk mebel. Ketika kita dapat kayu-kayu itu gratis, diberi oleh orang, bertruk-truk, anggap aja ini teman-teman ya, satu kayu, satu gelondong, sama dengan satu daftar nama. Oke, dimasukin bentar ya. Satu kayu, satu gelondong, sama dengan satu daftar nama. Nah, satu kayu itu, kalau kita bisa kelola, kita bikin sebuah mebel, mungkin kursi dan sebagainya, lalu kita display, kita promosikan, kita jual, akan jadi hasil. Benar nggak? Tapi kalau kayu itu tidak diapa-apain, kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Ya, kayu itu hanya akan tetap jadi kayu, yang mungkin nanti ketika benar-benar akhirnya tidak terpakai, malah cuma jadi busuk. Malah akhirnya cuma dibuang, malah akhirnya cuma dibakar begitu aja. Jadi nggak ada manfaat dari sisi kita butuhnya kayu itu jadi mebel terus dijual jadi duit. Nggak ada. Nah, ini yang perlu Anda perhatiin ya. Sekarang kalau daftar nama tadi ibarat kayu, satu nama itu satu kayu. Makanya kalau Anda yang masuk Zoom, password-nya adalah sebuah nama. Ya Anda harus ingat-ingat nih, kenalan sama orang, coba dapat nomor WA-nya, coba kontak dia itu nggak gampang. Tapi ketika Anda udah dapat kontaknya, Anda udah dapat daftar nama tersebut, kadang-kadang kita itu sia-siakan. Udah ditaruh gitu aja, memenuhi kontak WA kita, terus nggak ada kelanjutannya. Nah ini yang kita harus perhati ini teman-teman. Ibarat kita ini punya kayu yang banyak, 100, 200, 300 gelondong, itu cuman menu-menuin halaman. Mengebek-ngebek di pabrik, cuman menu-menuin rumah kita tok nggak diapa-apain.
yang lama-lama akhirnya ya bosok, akhirnya ya mungkin dibuang, nggak jadi apa-apa. Nah, oke. Semoga Anda mulai nangkep bahwa ternyata kalau kita bilang kita bingung mau nawarin siapa, ya Anda coba lihat berapa banyak kontak atau daftar nama yang sudah ada terlebih dahulu. Makanya mari kita perhatikan bersama, ketika kita jalankan bisnis ini, kemampuan kita untuk mengelola daftar nama, mengelola kayu tadi, menjadi bahan yang siap di-display, atau menjadi sebuah nama yang siap untuk ditawari, itu sangat penting. Ya. Dan kata kunci yang saya mau tambahkan adalah bangunlah hubungan. Oke? Dan bangun hubungan ini benar-benar Anda tidak melulu atau tidak harus selalu melakukan yang namanya penawaran. Ingat, orang itu nggak suka ditawari, tapi pengennya beli. Ini psikologi ya, Pak Indra sudah sampaikan ini berulang-ulang. Orang itu nggak suka ditawari, tapi pengennya beli. Nah, maksudnya gimana ini? Mas Alvin jalan ke, Mas Alvin ini di Wonosobo kayaknya ya. Benar ya? Mas Alvin ke Rita. Ewer, dolan ke Rita. Nah, bawa uang beberapa ratus ribu. Itu lihat di Rita ada beberapa barang, pinginnya beli. Misalnya ada sandal, pengen beli, ada sabuk, pengen beli. Nah, ternyata nggak jadi beli. Terus sampai rumah ketemu dengan saya. Saya datang ke rumahnya Mas Alvin, saya nawari sabuk. Itu orang itu kadang-kadang nek ditawar itu malah emoh. Tapi ada keinginan untuk pinginnya beli terus, bener nggak? Nah, kita harus tahu, karena psikologinya orang seperti itu, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan terlebih dahulu. Sekarang pertanyaannya teman-teman, ketika Anda sudah kenalan sama orang, berapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ketika Anda sudah nambah teman di kontak WA Anda, kapan terakhir kali Anda ngajak ngobrol dia, Anda sapa dia, Anda bahasa sekarang kepo terhadap statusnya dia, Anda berinteraksi dengan dia tanpa melakukan penawaran. Nah, ini penting nih ya, gitu, karena kita kalau udah tahu psikologinya orang, nggak pengen ditawari, tapi maunya beli, maka kita harus punya teknik yang baik agar kemauannya dia diterima, yaitu kemauan untuk beli, tapi seolah-olah kita nggak nawari. Nah, ini penting nih teman-teman. Sehingga kata kuncinya adalah bangunlah hubungan yang baik. Nah, saya kasih contoh ya. Kalau Anda sendiri, semua yang ada di sini, ada 93 orang di Zoom, dan ada beberapa di Facebook. Kalau Anda kenal satu orang, terus kenalan itu nawari produk, lalu ada orang asing sama sekali yang Anda nggak kenal, nawari produk yang sama. Kira-kira Anda milih lebih tertarik untuk dapat penjelasan dari siapa? Yang sudah Anda kenal ataupun yang belum Anda kenal. Dari orang asing atau orang yang sudah Anda kenal. Sama-sama nih, sama-sama nawari produk A. Tapi Anda akan lebih tertarik atau lebih memberikan perhatian kepada yang sudah kenal atau yang belum. Saya nggak ngomong langsung beli ya, saya nggak ngomong langsung beli ya. Buktinya sudah kenal lama pun ya memang belum mau beli. Nah, itu urusan kedua. Tapi saya percaya, saya kalau misalnya ada penawaran datang ke saya, terus ternyata teman saya juga punya barang yang sama, ya saya pun mungkin nanti akan mikir, ya saya mungkin akan beli di dia, walaupun sekarang nggak beli, tapi akan beli di dia. Benar nggak teman-teman? Beli kepada orang yang dikenal daripada orang asing. Nah, masalahnya kita ini kadang-kadang berlaku seperti orang asing. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah kita chat, yang sudah kita ajak untuk saling simpen nomornya, yang sudah jadi teman di Facebook. Anda kalau mau lebih dalam, Anda bisa cek aja percakapan perbincangan Anda dengan teman-teman di sosial media Anda. Apakah cuman Anda posting, bagi promosi, terus selesai, atau Anda cukup intens dengan beberapa orang, atau Anda cukup membangun hubungan erat dengan beberapa orang yang ada di sosial media Anda. Nah, dalam rangka kita mengenalkan diri, maka kita tidak boleh hanya yang penting udah
posting, yang penting udah kasih penawaran, yang penting sudah upload materi dan selesai. Nah, penting ini teman-teman. Ya, video kedua yang saya rekomendasikan, kalau tadi yang pertama adalah menambah daftar nama secara gratis, yang kedua adalah interaksi. Karena tanpa interaksi tidak ada transaksi. Gitu. Tahu-tahu Anda langsung nawari, gitu. Isinya cuma nawari aja nggak berinteraksi, ini bahaya. Jadi harus ada interaksi. Nah, teman-teman, untuk daftar nama kita harus bisa kelola dengan baik. Ya, karena kita kata kuncinya adalah membangun hubungan, maka di catatan saya, ya, saya bikin catatan untuk Anda. Yang pertama adalah perhatikan beberapa nama. Ya. Anda boleh punya nama di kontak 300 orang, 600 orang, 2.000 orang. Tapi kalau tidak pernah ada interaksi dengan mereka, bahkan sebenarnya Anda tuh nggak kenal, Anda tuh nggak paham, nggak pernah chatting, sebenarnya Anda masukkan dia di daftar nama itu buat apa coba? Anda kepikir nggak? Ini tak buka daftar nama ada 300 orang. Tak buka daftar nama ada 1.200 orang. Di Facebook kenalanku ada 2.500 orang. Di total Facebook, IG, WA ada 5.000 orang. Tapi kok nggak pernah ada interaksi. Itu sebenarnya mau buat apa, teman-teman? Paham nggak? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kenapa terjadi kebingungan mau nawari siapa? Ya karena kita sebenarnya nggak kenal sama mereka. Kalau kita kenal sama mereka, kita tahu sama mereka, maka kalimatnya akan berbeda. Nanti saya akan masuk pelan-pelan ya, gitu. Tapi yang penting adalah kita harus sadar dulu bahwa mereka itu jangan hanya sekedar cuman nambahi, menuin memori kita tok, jangan. Kita harus bisa mengelolanya. Seperti kayu gelondongan tadi, Bu Dewi Delvinela di depan saya. Kalau kayu itu cuma jadi kayu aja, ya nggak diapa-apain, nggak jadi kursi, nggak jadi meja, nggak jadi nakas, itu ya udah lama-lama hilang. Bahkan Bu Dewi akan lihat, duh kayu kok di tengah jalan makin numpuk jadi sepet gitu loh. Nah kita harus tahu, ketika kita udah capek berusaha sudah mendapatkan daftar nama kontak tersebut, maka kita harus mengelola. Nah, jadi perhatikan beberapa nama. Yang pertama, nama orang-orang yang sudah bertanya kepada Anda. Ya, dari 1.000 orang, dari 3.000 teman, dari 400 orang yang lihat postingan Anda perhatikan ini dulu. Yang pertama, yang sudah tanya. Ini belum join ya, jadi ketika Mas Alvin upload, ketika Bu Dewi posting, ketika Cik Lili broadcast, gitu ke 100, ke 500, ke 1.000 orang, gitu, coba perhatikan beberapa orang saja yang sudah tanya. Dan coba masukkan ke sini teman-teman. Buku kerja. Jadi buku kerja Anda ini harus ada. Karena ini saya sering bilang ya, kita memang mengandalkan sekarang karena teknologi, ya kan ada perbincangannya Pak di chat gitu. Sehingga saya tahu kapan dia tanya, kapan wong enggak saya hapus kok. Ini perhatikan ya teman-teman. Kadang-kadang ketika kita buka handphone kita pengennya lihat siapa yang kemarin tanya. Siapa yang kemarin kepo story saya, siapa yang kemarin tertarik dengan produk yang saya tawarkan. Benar nggak? Tapi begitu buka handphone, itu karena ini banjir informasi, ada broadcast dari saya, ada informasi dari mentor, ada lagi berandanya orang kok tampaknya menarik, dan sebagainya, akhirnya kita lupa. Sehingga kita malah melakukan hal yang lain. Beda kalau Anda punya catatan, hanya beberapa nama, Anda catat, dia tanya ini, dia pengen tahu ini, dia udah bilang kalau mau coba produk ini, gitu. Nanti kalau ada promo dikabari. Nah ini teman-teman, ini harus diperhatikan ya, karena sering sekali kita jumpai ketika ada promo, besok tanggal 15 ada promo KK Lifehouse Bracelet sama HWB. Karena kita mengandalkan chat di WA, komen-komenan di Facebook, kita akhirnya lupa. Dan bahkan setelah lewat promonya, kita baru keinget, waduh, kemarin kok ini nggak tak tawari ya. Karena chat di WA itu tenggelam dengan banyaknya chat-chat yang lain. Kalau Anda pakai buku kerja, Anda akan berbeda. Ya, jadi sebagian yang menggunakan buku kerja, saya sudah perhatikan, itu akan dapat hasil yang lebih maksimal. Makanya teman-teman, ini kalau bisa dibilang ya, ini adalah sebuah pekerjaan.
Keke adalah sebuah pekerjaan. Di luaran orang harus sangat teliti, nggak mau salah, sangat rapi, sangat tertib, sangat disiplin untuk punya catatan pekerjaan. Daripada gajinya dipotong, daripada penghasilannya berkurang, daripada customer-nya hilang. Nah, Anda di bisnis Keke juga harus mulai belajar profesional. Pakailah buku catatan bagi prospek orang-orang yang sudah tanya. Yang keduanya, perhatikan beberapa nama yang sudah beli. Ya, kalau tadi prospek yang udah tanya-tanya, yang udah kepo-kepo, yang udah tertarik, sekarang perhatikan beberapa nama yang sudah beli. Nah, kalau Anda lihat tadi gambar saya di grup adalah ciptakan konsumen, bukan pembeli. Ya, ciptakan pelanggan, bukan pembeli. Bedanya pelanggan sama pembeli apa? Cik Lili, ini kalungnya bagus nih Cik Lili. Oh ya, aku beli ya Dan. Oke Cik, beli. Cik Lili pembeli saya. Tapi kalau 10 tahun kemudian Cik Lili tetap hanya beli Keke Livestock, ya Cik Lili pembeli saya dan belinya hanya sekali. Tapi kalau Cik Lili ketika beli kalung saya bangun hubungan, terus Cik Lili ada model baru saya tawari dan beli, malah saya bilang ini Cik ada tambahan free untuk bisa dapat produk Nates, dapat produk ini. Hanya Cik Lili 10 tahun ini beli banyak sekali produk dan setiap bulan itu namanya menciptakan pelanggan. Dan itu nggak bisa enggak, Anda harus catat orang-orang tersebut. Karena kalau enggak, mestinya Cik Lili bisa saya tawari produk X, produk baru, lagi ada promo whole grains, karena saya nggak catat, saya sibuk cari orang baru, maka nama Cik Lili tenggelam, nggak pernah ada bangun hubungan yang baik, sehingga waktu ada promo Cik Lili kelewatan. Yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang yang ketiga. Beberapa nama, perhatiin, yang bilang ke Anda mau dapat tambahan penghasilan. Artinya mereka sudah melihat ini sebuah bisnis, sebuah usaha di mana mereka berpeluang untuk mendapatkan hasil. Nah, kalau Anda sudah sampai tahap ini, Anda harus lebih perhatikan dia. Orang-orang yang memang mau dapat hasil, mau dapat tambahan penghasilan, mau dapat duit, itu mungkin untuk beli sesuatu yang dia pengen, itu Anda harus lebih perhatikan teman-teman. Nah, ini satu materi yang saya rasa Anda harus mulai lihat, ternyata punya 1.000 orang, punya 2.000 orang, kalau hanya menemukan kontak, hanya cuman jadi orang yang ada di daftar nama, nggak diapa-apain, nggak dikelola, itu akan wasting the time, sia-sia, nggak ada gunanya. Lebih baik beberapa orang. Tapi kita tahu, network marketing, bisnis MLM, itu sebanyak-banyaknya orang bagus. Cuma yang penting bisa mengelolanya. Setelah bisa mengelola, baru dikembangkan. Oke ya teman-teman ya. Nah, perhatikan itu sekarang. Setelah Anda pakai buku catatan, orang yang sudah tanya-tanya, orang yang sudah beli, dan orang yang mau dapat tambahan penghasilan, reseller, orang-orang yang mau jalankan bisnis ini untuk jualan, Anda setelah punya catatannya, baru Anda bisa masukkan ke grup untuk broadcast misalnya. Contohnya Anda yang terima broadcast dari saya, itu saya nganggap Anda ini mau dapat tambahan penghasilan. Jadi saya hanya berpikir gimana agar Anda dapat penghasilan. Makanya saya kasih broadcast materi, saya kasih informasi, ini ada pelatihan, tujuannya satu aja, agar Anda nambah penghasilan, nambah peringkat. Itu kok. Gitu. Sehingga saya juga harus perhatikan siapa-siapa yang mau dapat penghasilan, siapa-siapa yang mau nambah peringkat. Nah, itu yang harus diajari lebih intens. Lalu dikerucutin lagi beberapa orang yang memang mau serius. Yang mau serius itu nggak banyak, teman-teman. Anda sekarang lihat, mulai kebuka ya. Misalnya Mas Alvin nih, karena Mas Alvin baru, saya jadikan contoh aja Mas Alvin ya. Mas Alvin punya nama tuh banyak banget, 2.000 atau 3.000 misalnya. Nah ini bagus Mas Alvin. Sebagai orang yang sudah punya daftar nama melimpah, sangat bagus. Tapi Mas Alvin harus bisa mengelola beberapa orang, harus bisa pastiin dekat, intens, akrab dengan beberapa orang saja dulu, sampai terbangun hubungan, sampai mereka yang dulunya nggak join, nggak beli, mereka jadi pembeli produk Keke.
Nah, jadi udah masuk ke yang kedua toh, sudah beli. Lalu Mas Alvin terus nawari, promosi, posting, upload, gitu. Terus ada tambahan orang baru, tambah orang baru. Nah, dari beberapa orang yang beli, Mas Alvin kerucutin lagi, tanya lagi. Itu. Kasih info, kasih pengertian tentang produk, tentang paket-paket yang ada, sampai dia jadi pelanggan. Nah, lalu dari orang-orang yang beli yang jadi pelanggan, dikerucutin lagi yang mau dapat penghasilan. Dan biasanya memang prospek ribuan, yang mau join ratusan, yang mau lebih serius puluhan, yang mau betul-betul fokus menjalankan di sini cuma beberapa aja. Dan itu no problem, karena Anda berarti sudah sangat ngerti orang ini mau serius, mau fokus. Lebih baik dengan 2, 3, 4 orang yang mau serius, yang mau fokus. Nah, saya akan maju ke fondasi bisnis. Ya. Kita di bisnis ini punya 2 cara kerja, yaitu jual 5 juta dan cari 5 orang. Dimulai dari kita dulu, makanya kita akan ajarkan gimana agar Anda bisa jual 5 juta. Nah, karena kalau Anda bisa jual 5 juta, Anda adalah seorang yang sudah menjalankan sistem dengan benar, Anda siap untuk melakukan langkah kedua, yaitu ngajari 5 orang untuk bisa jual 5 juta. Harus dimulai dari kita dulu. Kalau kita bisa jual 5 juta, maka kita bisa ngajari orang untuk jual 5 juta. Nah, Anda perhatikan ya. Berarti kalau Anda lihat, ini 10 jari tok ya. Ada berapa orang di sini? Mungkin hanya beberapa puluh orang saja. Ketika saya jual 5 juta, saya nawari beberapa orang, nggak banyak yang mau jadi pemakai yang loyal. Benar nggak? Lalu ketika saya mau bekerja dengan orang yang serius, saya nggak bisa kerja dengan 20, 100, 3.000 orang, nggak bisa. Saya hanya perlu fokus dengan 5 orang. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup intens dengan 5 orang ini? Apakah kita cukup akrab? Apakah kita membangun hubungan cukup dalam dengan 5 orang? Karena kalau iya, 5 orang ini mulai dari dia prospek, beli produk, jadi pemakai, jadi penjual, jadi care, jadi manajer, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, itu Anda sudah benar dalam membangun fondasi bisnis. Nah, jadi teman-teman, untuk poin daftar nama, Anda boleh, wajib, harus terus nambah daftar nama setiap hari. Karena ada caranya, ada tools-nya, ada kesempatannya untuk terus bisa nambah daftar nama. Tujuannya, kalau Anda punya banyak daftar nama, maka Anda punya kesempatan untuk nawari lebih banyak orang. Jadi kalimat pertama tadi, bingung mau nawari siapa, seharusnya udah nggak ada di pikiran Anda. Karena banyak yang bisa ditawari. Poin pertama ya. Tapi ternyata kita memang tidak bisa bekerja dengan sebanyak-banyaknya orang. Kita harus memilih 5 saja orang yang mau serius Anda didik, Anda fokusi untuk bisa seperti Anda. Yaitu bisa jual 5 juta dan bisa cari 5 orang. Nah, teman-teman, saya berharap kebingungan tentang saya mau nawarin siapa, saya mau prospek orang yang mana lagi, itu daftar namanya kayaknya habis, itu harus hilang ya. Karena Anda udah punya tools-nya, baik buku catatan maupun tools yang bisa dipakai untuk Anda broadcast atau nawari di grup dan sebagainya. Nah, coba diperhatiin nih teman-teman. Ini udah tanggal 20 ya, tanggal 20. Bagi yang sudah 3 bulan lebih, jalankan GG. Kira-kira sampai tanggal 20 ini, bulan Oktober, ada nggak yang masih kesulitan untuk jual 5 juta? Jadi selama 20-an hari, masih belum bisa jual 5 juta. Dan kalau Anda mungkin masih belum bisa jual 5 juta, mungkin ini jawabannya. Atau mungkin yang selama ini jadi masalah, yaitu bingung mau nawarin siapa. Bingung mau prospek siapa. Oke, teman-teman, Anda udah lihat ya, daftar nama yang sangat banyak yang Anda punya, mungkin Anda sekarang lagi merasa, oh ya benar, berarti saya nggak pernah kelola. Saya hanya mengandalkan wis tak upload, wis tak story, sudah selesai. Nggak ada kedekatan, dan itu yang membuat karena tidak ada kedekatan, mereka menganggap Anda orang asing. Saya ulangi lagi ya,
mereka menganggap Anda orang asing. Nah, Anda tadi sudah jawab, ditawari orang asing dengan ditawari orang yang dikenal, lebih senang ditawari siapa, teman-teman? Lebih senang ditawari orang yang dikenal, kan? Ayo, kenalannya itu bukan sampai tahap tuker nomor WA, Dok. Ayo kenalannya sampai tahu, kerjaannya di mana? Anaknya ada berapa? Pendidikannya sampai mana? Kebutuhannya apa? Ayo coba kenalan. Gitu. Dan bagi Anda yang merasa sulit untuk kenalan dengan orang, maka saya rekomendasikan satu buku yang namanya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Anda baca aja. Tapi saran saya, jadilah seperti diri sendiri, natural aja. Ngobrol, tanya kabarnya, paling sederhana ketika dia pasang story, ketika dia upload, coba dikepoin. Aduh, bagus ya Mbak, itu di mana? Wah, makanya kayaknya lahap banget, enak banget ya. Dan Anda bisa coba cara itu berkali-kali, berulang-ulang, sampai nanti Anda akan terbentuk perbincangan-perbincangan yang lebih bagus. Oke, teman-teman. Nah, ini dalam rangka untuk memperkenalkan. Karena kalau Anda tetap tidak mau memperkenalkan, maka Anda hanya mengandalkan satu aja, yang namanya pengulangan. Terus yang penting dia nonton storyku. Yang penting dia nonton uploadanku. Itu aja, gitu. Dan itu akan cukup lama. Akan lebih cepat kalau Anda sambil bangun hubungan, sambil Anda tetap story, dia lihat story Anda, tapi Anda tetap bisa ngobrol dengan dia. Selain itu, ketika nanti ya, Anda akan rasakan bedanya ketemu dengan orang baru sama sekali yang belum pernah Anda kenal, dengan orang yang sudah Anda bangun hubungan, ketika dia sama-sama join, ketika dia sama-sama pakai produk, dan ketika dia sama-sama menjalankan bisnis ini akan berbeda. Ya, nah saya harap Anda mulai bisa paham dan mulai bangunlah hubungan. Ya, karena nih teman-teman, salah satu yang mungkin jadi kesulitan juga adalah satu orang ini kayak tadi kayu gelondongan, kadang-kadang kita menganggap sudah saya tawari, tapi dia nggak mau. Teman saya yang 200 sudah saya tawari, sudah saya broadcast, tapi nggak mau. Nah, ini mungkin jadi penutup, dan saya berharap kita setelah ini langsung praktek aja, yaitu KK punya sekitar 50 lebih produk. Ya, jadi KK ini punya 50 lebih produk. Di beberapa training kita sering sampaikan ke Anda, bagi Anda yang awal join, Anda sebaiknya jangan langsung pelajari semua produk, karena selain waktunya habis, Anda juga mungkin merasa susah karena harus belajar sangat banyak tentang produk. Anda juga sebulan belum dapat hasil karena lagi belajar, mungkin Anda stres. Jadi sarannya adalah 3-4 produk dulu dikuasai, sambil terus dipromosikan. 3-4 produk dulu. Ya. Tapi teman-teman, setelah Anda bisa kuasai 3-4 produk, coba Anda juga pelajari produk lain dan coba ditawarkan. Ya, Anda tidak perlu juga tergantung dengan broadcast saya. Ini nggak boleh dan nggak perlu. Ya, nggak bolehnya kenapa? Karena kalau saya nggak broadcast berarti Anda nggak jualan. Ini nggak boleh. Tapi nggak perlu kalau Anda merasa saya udah ketemu nih polanya, saya akan jualan ini, saya udah ketemu nih, saya ketemu pasarnya, saya nggak pakai broadcastnya Pak Dhani nggak masalah. Jadi ketika saya broadcast tentang KK Live Post, malah Anda promosi produk lain, sama sekali nggak masalah. Gitu. Yang penting Anda lakukan. Kenapa? Satu kayu tadi, satu gelondongan, tolong perhatiin ya teman-teman ya. Satu kayu gelondongan, ketika jadi kursi, terus nggak laku, gitu. Anda diemin kursi ini, diemin aja, maka kursi itu sampai kapanpun nggak akan laku. Tapi coba Anda modifikasi, wah sekarang kursi panjang kok agak susah ya, karena orang itu pengennya sendiri-sendiri, dipotong, dimodifikasi jadi kursi pendek, sehingga bisa ditawarkan, dan mungkin bisa terjual. Nah, sama nih teman-teman. Kadang-kadang kita berpikir, satu orang yang sudah ditawari, ketika saya pelajari Nates, KK Live Force, sama SGF, saya pokoknya hanya mau nawari KK Live Force, Nates, dan SGF. Padahal ya, kira-kira teman Anda ada nggak yang butuh odol KK? Ada ya? Kira-kira teman Anda ada nggak yang butuh bekatul beras merah? Mungkin keluarganya. Kira-kira teman Anda ada nggak yang butuh bedak pelkrim? Ada ya? Padahal kita punya produk. Tapi gara-gara kita ngeset, saya sudah akan jualan 3 saja.
KK Life Force, SGF sama Nates. Jadi kita nggak mau buka pasar baru lagi, kita nggak mau pelajari produk yang lain, dan kita punya masalah di sini, yaitu orang yang kita tawari, dia ngertinya juga kita hanya punya 3 produk. Nah, ini yang agak menyakitkan nih teman-teman. Kenapa saya bilang menyakitkan? Ketika Mas Alvin tahunya saya penjual Nates, KK Life Force, sama SGF. Saya nawari Mas Alvin Nates, KK Life Force, SGF terus. Nah, saya nggak tawari produk lain. Ternyata sama Cik Lili yang sama-sama ada di sosmed, Cik Lili upload odol. Terus Mas Alvin beli odol di Cik Lili. Setelah beli odol di Cik Lili, sama Cik Lili dibilangi, jadi member aja Mas lebih murah. Ini kesalahan kita atau bukan? Kesalahan kita. Saya punya produk banyak, tapi saya nggak tawarkan ke Mas Alvin, dan saya merasa Mas Alvin itu hanya perlu 3 produk yang saya tawarkan. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Makanya dicoba yuk. Kalaupun saya mungkin broadcast-nya, apalagi biasanya ngikutin promo ya, PGHBB, Kalung, Nates, SGF, di BBM, terus seputar itu aja Anda boleh di story Anda tambahkan produk ini, ya. Termasuk ketika Anda punya 1 orang namanya Mas Alvin, ditawari produk A nggak bisa, maka Anda tawari produk B. B nggak bisa, tawari produk C. Sampai berapa? Sampai 50. Dan saya nggak yakin kalau Mas Alvin sudah ditawari sampai 50 produk, nggak ada satupun yang mau. Ini satu testimoni ya, tapi saya nggak bisa minta untuk cara. Ada 2 yang saya perhatiin sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bu Novi, karena pakai catatan dan kita belajar juga. Yang keduanya sangat rapi dalam menentukan produk untuk dijual, termasuk banyak sekali yang dia pelajari dan dia jual semuanya, maka Bu Novi bisa punya pelanggan sangat banyak. Nah, ini Bu Novi ya, saya jadi nggak bisa minta untuk sharing karena waktunya. Yang kedua Mbak Melati, yang kemarin juga kita berbincang, saya minta testimoni di grupnya, itu Mbak Melati sampai pegang batuk baru sadar gitu loh. Satu, konsumennya dia 4 tahun ya Mbak Mel ya, 4 ya. 4 tahunan itu cuman tahunya produk Nates terus. Karena Mbak Melati hanya kasih Nates. Ketika Mbak Melati beberapa bulan lalu nyoba, ada promo Kalung, ada promo HWB, ada promo Rombel, ada promo BBM, ada promo produk kecantikan, lah kok semuanya diambil sama konsumennya Mbak Melati. Ini artinya teman-teman hati-hati ya. Kalau kita merasa orang itu sudah saya tawari dan nawarannya baru 2-3 produk dan kita bilang sudah ditawari, maka kita sebenarnya tidak sedang melakukan follow up dengan baik. Baik kepada prospek kita maupun kepada customer kita. Nah, saya berharap setelah ini Anda paham, kalau ada prospek Anda yang Anda belum tawari sampai 50 produk, jangan bilang sudah ditawari semua. Satu. Kalau Anda punya konsumen setahun, 2 tahun hanya pakai 1 produk saja, maka sebenarnya Anda belum melakukan follow up dengan baik. Bayangin teman-teman, bayangin nih. Kalau Anda melakukan prospecting dengan 50-an produk ke 1 orang, dan hanya orang itu join, berarti Anda dapat tambahan tim, tambahan member. Setuju? Setuju. Ya. Sekarang yang kedua, kalau Anda punya konsumen, ternyata tidak kayak Mbak Mel tadi, 4 tahun ngertinya Nates. Dalam tanda petik nih ya, secara PV dia beli mungkin sebulan ya, misalnya ya Mbak Mel ya, sebulan hanya 1 set itu bikinnya berapa? 20.000 poin misalnya ya. Berarti 4 tahun ini setiap bulan dia hanya kasih 20.000 poin. Kita bukan lagi ngecilin seseorang, bukan ya. Tapi coba perhatiin. Kalau Anda benar-benar bisa melakukan follow up kepada 1 orang, Anda tawarkan ke dia dan sekeluarga, mungkin selain Nates, Anda kasih tahu, ada produk baru nih, whole grain. Ini untuk sarapan kalau kamu agak ke susu-susu atau buru-buru pagi itu bisa whole grain. Dan dia beli ya Mbak Mel ya, whole grain ambil ya paketnya ya. Ternyata ambil paket whole grain. Lalu ditawari lagi
promo KKHWB ternyata beli juga. Ditawarin lagi sabun, ternyata beli. Anda perhatiin ya. Kalau satu orang, satu keluarga, bisa pakai 5 sampai 10 produk. Anggap aja nih ya, 8 atau 7 atau 8 produk. Satu keluarga bisa pakai 8 produk. Itu anggap aja juga. Itu hanya 200.000 poin. Sebulan itu hanya 200.000 poin. Tapi Anda tadi sudah masukkan semuanya produk ke dia. 50 itu ditawarkan semuanya, ada info apa ditawarkan semuanya ke dia. Ya, jadi anggap saja 200 poin. Kalau ada 10 keluarga, 10 tok loh ya, 10 keluarga yang jadi pemakai 8 produk Anda, maka 2 juta poin dari para pemakai saja. 10 keluarga tok. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, satu orang yang tadi adalah kayu gelondongan, apakah Anda merasa sudah cukup menawarkan, dan ketika ditolak 3-4 kali, baru nawari beberapa produk, Anda merasa bingung mau nawarin apa lagi? Karena kadang-kadang pertanyaannya bukan nawarin siapa lagi. Ini penting ya, kadang-kadang pertanyaannya bukan nawarin siapa lagi. Karena kan udah jelas, ada 300 orang, benar nggak? Kan tadi ada yang ngomong ke saya ada 5.000 orang yang dikontak di daftar nama. Jadi nggak kehabisan daftar nama. Tapi pertanyaannya bukan mau nawarin siapa lagi. Pertanyaannya adalah mau nawarin apa lagi. Nah, tes sudah. KK Lever sudah. Nah, tapi kan BBM belum. Tapi kan sabun hijau belum. Tapi kan odol belum. Nah, kalau mau katalognya, besok tak tawarinya macam-macam ini BMC, Medigel, vitamin C, baik yang minum maupun serum, Ulog, jantung. Karena siapa tahu dia itu sebenarnya butuhnya CoQ10 untuk jantung. Tapi kita merasa udah ditawarin nates dan nggak mau. Nah ini yang membuat kita nggak bisa nembus sampai ke dalam. Nah penting teman-teman untuk kita bisa pelajari bahwa kayu gelondongan yang sudah Anda kontak, yang sudah jadi teman Anda, jangan sampai gosok. Jangan sampai geletak begitu saja, karena tidak ditawari, tidak dikelola. Konsumen Anda yang sudah Anda catat di konsumen 10-20 orang, jangan sampai hanya beli satu bertahun-tahun. Anda harus bisa membangun hubungan dengan mereka, membuat produk-produk berikutnya bisa masuk. Nah, ini catatan saya bunyinya gini ya, teman-teman ya. Tawarkan semua produk, bangun hubungan. Ini sangat dasar. Tawarkan semua produk, bangun hubungan. Nah, yang dasar penting yang beberapa waktu kita bahas bareng adalah niatkan untuk membantu dia jadi solusi. Jadi ketika Anda bangun hubungan, saya tanya ke Cik Lili, lagi di mana ini? Wah, ini keledung dan bagus banget itu keledung. Wah, dingin ya Cik Lili, dingin. Hati-hati, wis mulai pancaroba Cik Lili harus fit ya. Gitu, wis vitamin C wis masuk belum? Gitu. Nah, ini Anda tahu nggak? Bangun hubungan, kepo, interaksi, tapi juga coba penawaran vitamin C. Wah, saya vitamin C udah pakai dan udah lama merek ini, gitu ya bagus sih. Nanti misalnya pengen yang punya saya ada promo nih. Oh ya dan nanti aja. Nggak mau kan? Bangun hubungan lagi. Wah, Cik Lili kok kelihatan dolan lagi nih kan senangannya ewer nggak Cik Lili. Dolan maning. Mana Cik batu angkruk? Wah, main banget Cik. Ya panas dan Cik hati-hati yo. Jangan sampai ini gosong. Kasih vitamin C. Kalau kemarin kan diminum sih, nah ini vitamin C yang serum. Oh, bisa kenyal nanti C. Masih nggak mau. Tapi saya kan bangun hubungan dan penawaran sampai 20, 30, 40 produk. Anda kalau paham hal ini dan Anda praktekin, Anda memang tidak bisa ke semua orang. Karena saya ngobrol dengan Cik Lili yang mungkin 5-10 menit, kalau dihitung 1 jam itu hanya bisa ngobrol dengan 6 orang saja. Ya 10 menit 1 orang, berarti kalau 1 jam kan cuma 6 orang. Itu kenapa teman-teman? Jangan asal posting, asal promo, asal upload. Itu tetap dilakukan karena mesin biarlah bekerja. Ya, Bu Tuti masih sangat ingat ada topik yang namanya high tech.
yang kedua high touch, yang ketiga high impact. High tech artinya kita dapat materi, gambar bagus, rebound, upload. High tech, kita bisa temui orang-orang itu di teknologi. Tapi namanya high touch, itu sentuhan, itu harus orang. Tadi saya baca berandanya Mbak Mel, bagus banget itu. Closing Kiki Lifeforce dan closing hati. Waduh, cakep banget ya. Itu jadi beli Kiki Lifeforce tapi hubungannya baik. Itu jangan sampai kita itu dapat pembeli tapi dia ngomong gini, aku kepeksa tuh kuning ngone Bu Dewi, soalnya Bu Dewi ini nawarin maksa gitu. Wah, ini closing Kiki Lifeforce-nya tapi nggak closing hatinya. Bener nggak? Waduh, tuku karo Mas Alvin ki aku cuma melas tok jane. Waduh, cah enom ora di duit, tuku pulsa angel, dhek nawari ya wis lah tak tuku wae. Lah, ini closing biolognya tapi nggak closing hatinya. Teman-teman, bangun hubungan, semua teknik yang diajarkan, ayo diterapkan dan niatkan membantu. Apa yang saya bisa bantu untuk keluarga ini ya? Oh, kayaknya ada saya baru dengar kalau ada masalah dengan pasangan muda belum punya keturunan. Nah, Anda bisa masukkan. Ikhtiar nggak untuk punya anak? Ya, kalau ikhtiar semua dari Yang Maha Kuasa kan. Tapi mungkin ini bisa jadi solusi kalau mau nyoba. Saya kasih paketnya ya. Itu natesnya dipakai, minum kopi, SGM, terus juga kalau misalnya berat badannya terlalu banyak itu dikurangi pakai Romil misalnya. Nah, itu kita bangun hubungan sambil lakukan penawaran. Nah, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini Anda bisa praktekin benar-benar, nggak terlalu penting. Saya boleh ngomong ya, nggak terlalu penting Anda punya ratusan atau ribuan, apalagi kalau hanya dicuekin. Apalagi kalau hanya kontak itu cuma jadi kontak, nggak pernah dikelola. Akan jauh lebih berguna, akan jauh lebih bagus, efektif, kalau Anda punya beberapa orang yang Anda intens untuk membangun hubungan. Baik prospek, baik pembeli, baik reseller, ataupun orang yang makin serius dalam menjalankan bisnis. Saya pagi tadi meeting ya dengan Mbak Cici. Jadi saya ambil satu orang untuk saya meeting full hampir 1 jam, cuman berdua aja. Kita bikin perencanaan sama dia, itu kita setting untuk jenjang berikutnya yang harus dia terima, kita bahas satu persatu orangnya. Itu perlu teman-teman, gitu. Karena kalau Anda lakukan dengan sedikit orang intens, itu akan lebih terbangun satu hubungan yang baik dan kepercayaan akan lebih terbentuk. Dan biasanya setelah makin percaya, Anda tawari apa saja makin oke. Apalagi produk kita kan bagus, gitu. Jadi membantu kita untuk dia itu, wah ini ngomongnya mungkin nggak terlalu bagus nih, cara jelasinnya nggak terlalu sistematis gitu. Tapi produknya ternyata benar bagus. Nah, dari produk yang bagus ini nates ya, bisa bikin saya keputihannya sembuh beneran. Dari Keke. Anda bisa kasih tahu dia, ini juga dari Keke. Ini banyak banget yang akhirnya terbantu masalah tidurnya. Terus ditambah lagi, ini juga dari Keke, Anda ambil bekatul beras merah. Gitu. Ini juga untuk kolesterol. Harganya kalau dari Keke selalu hemat, kan kamu udah tahu pakai pembalut ini. Pakai Keke Lifeforce gimana, manfaatnya gimana, hemat. Ya. Nah, jadi teman-teman, Anda bisa bangun hubungan yang lebih bagus, Anda bisa masukkan cukup banyak penawaran, Anda bisa bantu dia lebih banyak hal kalau Anda betul-betul intens. Ya, jadi gelondongan kayu jangan hanya dibakar. Gelondongan kayu nggak boleh cuma memenuhi pekarangan Anda. Gelondongan kayu nggak boleh busuk. Anda udah dapat gratis, udah dikirimi gratis, udah dapatnya enak, gitu jangan hanya menu-menuin kontak. Oke ya, jadi malam ini saya berharap Anda coba diam bentar, Anda boleh merem, boleh. Coba ingat beberapa nama yang sudah Anda prospek. Beberapa aja. Ingat beberapa nama yang sudah Anda prospek, yang mungkin udah sempat tanya, ini kalungnya harganya berapa ya, ada promo nggak? Ini Keke HBB air minum itu mesinnya bagus sih. Gitu. Udah agak tertarik nih teman-teman. Mungkin ada yang tanya tentang nates tapi masih aja merasa mahal. Ini prospek yang belum beli. Anda pikir beberapa nama itu. Kalau Anda udah kepikir dan udah langsung nangkep,
Itu jangan serahkan di handphone. Jangan ngandelin chat atau catatan di handphone. Coba ditulis beberapa nama yang sudah tanya, sudah tertarik, sudah minat, bahkan pernah ngomong, Cik Lili, nanti kalau ada acara saya mau dikabari asal mula penyakit. Catet, teman-teman. Catet. Karena kalau nggak dicatat, biasanya kita lupa. Nih, Bu Maria Windianti. Barusan ada yang japri, 2 orang nanya, semoga closing. Ini dicatat, Bu. Chat ya, di WA. Besok saya broadcast, ketumpuk-tumpuk-tumpuk, ngobrol sama guru sekolahnya anak, ngobrol sama teman komunitas, ngobrol sama orang tua, keluarga, jadi ketumpuk-tumpuk akhirnya lupa. Catat. Merem lagi. Yang kedua sekarang. Pembeli produk Anda. Ya, beberapa nama aja. Kapan terakhir ada orang yang beli produk Anda atau jadi member? Kalau sampai dia udah beli dan dia jadi member, seminggu nggak ada sapa, seminggu nggak ada colek, seminggu nggak ada chat. Nah, ini sebenarnya miris. Benar nggak? Padahal mungkin ya, kalau orang itu habis beli, Anda kontak. Jadi ini bagi yang baru nih, kayak Mas Alvin ini dapat pelajaran bagus nih. Mas Alvin dapat pembeli bekatul beras merah, langsung besoknya 2-3 hari kemudian maksimal tanya, iya Mbak, kemarin katanya kolesterolnya tinggi ya, sekarang gimana? Wah, masih belum ada perubahan Mas. Enggak apa-apa Mbak, nanti dikabari lagi ya. Ketika ada perubahan, Anda mulai bisa bangun hubungan dengan dia Mas Alvin. Begitu dia cocok, satu orang, satu keluarga, itu cocok dengan BBM, Anda bisa masukkan produk lain. Loh Mbak, pakai nates juga enggak? Opo kuwi nates Mas? Pembalut gitu. Masa enggak tahu. Aduh, piye toh Mbak? Ayo, ada promo bagus nih. Murah, beli 3 lebih hemat. Dikasih. Jadi Mbak itu Mas Alvin, BBM, nates, suka ngopi enggak Bapak? Oh, doyan banget nih. Wah, mendingan kopi sing sehat, Mbak. Gitu. Yang lain baru 3 in 1, sekarang udah 5 in 1 kita. Oh ya, enak Mas. Top. Masuk kopi. Satu keluarga, Mas Alvin, 5-10 produk. Bangun hubungan, masukin penawaran, lihat apa yang dia butuh. Ya. Kalau yang beli produk di follow up nggak respon, gimana Pak? Apa tetap kita japri dan tanya keadaannya? Ya tetap dijapri, tanya keadaannya, kan bangun hubungan. Jadi kan kalau bicara kita konsepnya adalah tidak melulu nawarin, berarti kita bangun hubungan, ngomong di luar pekerjaan, ngomong di luar penawaran, ngomong di luar bisnis. Kita tanya, kita puji, itu satu hal yang harus dipakai untuk membangun hubungan. Baru kita coba penawaran, tapi penawarannya soft, dan coba pastiin dia butuh. Makanya kalau kita udah makin deket, oh kayaknya dia butuh ini, bukan senang dolan kecil ini, ketoknya butuh handbody loh Cik, lo timbangannya bekisik, ngono timbangannya kok burasen Cik, itu handbody, oh jadi nek handbody aku pengen dan KK Lifeforce enggak, vitamin C enggak, gitu. Tapi handbody oke. Oh ternyata memang Cik Lili wongnya merdidil gitu. Tadi yo gelem itu ke handbody ya enggak apa-apa. Tapi dari satu produk itu Anda bisa nanti masuk berikutnya dan berikutnya. Oke ya. Jadi teman-teman, malam hari ini saya cukup karena udah 1 jam. Semoga apa yang kita pelajari kita bisa praktekkan benar-benar. Saya ulangi lagi, Anda wajib praktek. Nggak boleh hanya rajin belajar, tapi rajin praktek. Dengan beberapa nama tadi. Prospek, yang udah tanya-tanya, jangan sampai Anda lewatin. Besok ada acara dengan Bu Tuti, dengan Bu Naufi, dengan Bu Yanisen, dengan Keke Indonesia. Ini prospek ini ditawari. Oh, Mas, pas ini. Besok itu, hari Kamis ada acara apa ya besok ya? Bisa diketik, tolong saya lupa. Hari Kamis ada acara apa besok dengan kantor? Ada satu acara lagi dengan kantor besok. Jadi prospek-prospek kemarin itu yang ada aja beauty talk. Nah ini bagus nih biar desain. Yang tadi di kontak, yang udah ditawarin, yang bilang belum, Anda kasih tahu besok ada beauty talk ini. Kecantikan. Wah, nonton dulu aja 30 menit. Itu coba dilihat dulu aja, siapa tahu dia bisa ikutan. Ya toh? Nah ini prospek-prospek itu kalau Anda capeti, Anda nggak akan lupa beberapa orang yang ikut dan join
merasa diperhatikan, merasa mereka dikasih informasi, dibangun hubungan, itu akan lebih membuat Anda tidak jadi orang asing bagi dia. Yang kedua, yang udah beli beberapa itu, dan mungkin baru beli beberapa produk, mungkin satu produk bahkan, coba dikontak, besok ada acara beauty talk, gitu. Bahas tentang kecantikan. Kemarin belinya apa? Odol, nggak masalah. Gitu. Giginya udah bagus, senyumnya, tapi kenceng harus matanya, alisnya harus kenceng. Itu jangan sampai kendor. Itu mosok giginya tok yang putih. Ayo coba yuk, beauty talk yuk. Itu dimasukkan ke sana teman-teman. Bagi yang udah mau jualan, ditawar beauty talk bisa nggak? Bisa. Gitu. Wah, saya kalau mau jualan terus ditawar beauty talk gimana caranya? Mas, Mbak, ikut acara beauty talk, kamu paham produknya, kamu bisa jualan lebih bagus. Gitu caranya teman-teman. Jadi kita lihat ya, satu orang ini ternyata bisa dikelola dengan sangat baik. Satu gelondongan kayu ini bisa dijadikan kursi, dijadikan dipan, dijadikan lemari, nakas, dan sebagainya, dan pasti bisa menghasilkan. Kalau kita tahu cara mengelola. Dan bukan sekedar tahu caranya karena Anda tahu, tapi kalau Anda punya niat untuk mengelola. Karena sebenarnya kadang-kadang kita bukan nggak bisa. Wong pelajaran diberikan, wong teknik diajarkan, tapi sometimes kita masih harus ada di kalimat pertama, kalau mau jadi pengusaha, kita harus mengendalikan 3 rasa. Rasa takut, rasa malu, rasa males. Bukan nggak bisa, kadang-kadang males kumat. Bukan nggak bisa, kadang-kadang malu mau ngechat orang. Bukan nggak bisa, kadang-kadang takut mau memulai perbincangan. Benar nggak teman-teman? Ya, malesnya masih ada. Ya, besok ke sini ya Mbak Tika ya. Saya kasih sandal jepit besok. Ya, jadi malu, takut, males harus bisa dikendalikan. Ya, saya minta tolong semua bisa catat di bukunya masing-masing atau boleh di-chat. Saya akan kendalikan rasa takut, malu, dan males. Ya, saya akan kendalikan rasa takut, malu, dan males. Sehingga pelajaran yang diberikan, ilmu yang diberikan, teknik yang diajarkan itu enggak sia-sia karena kita menyikapinya dengan benar. Gitu. Jadi keberanian harus kuat. Gitu. Kita harus namanya aja kita sebagai pemilik bisnis ya, kita harus terus untuk berjuang mengalahkan takut, malu, dan malas. Dan semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini itu bisa Anda sikapi dengan benar. Saya doakan bagi yang praktek, percaya dan bertindak, yang praktek, percaya dan bertindak, tiap hari pasti closing. Hubungan terbangun dengan baik, Anda kerja dengan orang yang benar, Anda nggak salah orang, Anda bangun kepercayaan, dan ketika orang itu makin percaya dengan Anda, didukung dengan produk yang bagus, komunitas kita juga udah luar biasa, nama Kiki juga udah makin baik, itu Anda tinggal bangun hubungan dengan lebih bagus lagi, maka orang-orang akan bisa beli, percaya kepada Anda, join dengan Anda, dan tujuan kita para direktur tercapai, yaitu agar Anda semuanya nambah penghasilan, nambah peringkat. Wis itu tok. Saya bikinkan materi, Bu Tuti bikinkan acara, Bu Yanisen bikinkan acara, Bu Novi bikinkan acara, itu tujuannya satu aja. Anda nambah penghasilan, Anda nambah peringkat. Itu aja. Oke teman-teman, semoga jadi berkat untuk malam hari ini. Di hari libur ini, saya ucapkan selamat istirahat, selamat malam, salam hebat luar biasa, Go Director Go 100 juta. Oke ya, sampai semuanya. Saya matiin dulu rekamannya.